Selamat datang di dunia kegelapan. Apakah Anda siap untuk memasuki alam gaib, mengungkap misteri, dan merasakan kengerian yang menggigit? Masih di channel Chong Chuli, kita akan menjelajahi cerita-cerita menyeramkan, hantu-hantu yang tersembunyi, dan rahasia-rahasia gelap yang menghantui pikiran kita. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan momen ketika kita membuka pintu menuju ketidaknyamanan dan ketakutan. Siapkan diri Anda, karena kita akan menggali lebih dalam ke dalam bayangan-bayangan yang tersembunyi di balik layar malam. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam alam gelap yang menanti. Kali ini saya akan membacakan lagi sebuah cerita dari Creepypasta Indonesia. Jika kalian ingin membacanya, bisa mendownload di Play Store. Linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Disclaimer, nama karakter telah disamarkan. Tol Cipularang, kilometer 90 sampai 100. Tahun 2002. Akhirnya niat Boy untuk mengenalkan calon istrinya kepada neneknya di Bandung terlaksana. Neneknya sejak semasa Boy masih duduk di bangku SMA sudah mewanti-wanti agar jika sudah memiliki calon istri, hendaknya dikenalkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya ia ingin memberi restu dan doa. Saat itu Boy telah dewasa, sudah 1,5 tahun lulus kuliah, dan sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ia sudah memiliki perempuan pilihan yang hendak dinikahinya. Kedua belah pihak keluarga sudah saling merestui. Sebagai cucu pertama, Boy tidak ingin mengecewakan kehendak neneknya itu. Sebelum pernikahan, ia terlebih dahulu membawanya ke Bandung untuk menemui nenek tercinta. Berangkat dari Jakarta dengan berkendara mobil pada pagi menjelang siang hari agar bisa lebih berlama-lama di rumah neneknya, meski tidak bermalam. Jakarta Bandung memang tidak terlampau jauh, memungkinkan ditempuh dengan cara PP alias pergi pulang dalam sehari. Boy berangkat dengan calon istrinya, Dira. Turut pula menemani adik Boy yakni Yoga, dan seorang adik sepupu bernama Awan. Tahun 2002, jalan tol Cipularang belum beroperasi, masih dalam tahap proyek pengerjaan. Saat itu akses jalan tol jika dari Jakarta hendak ke Bandung, maka gerbang terujung keluar jalan tolnya adalah daerah Sadang, Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui jalan raya biasa melewati kota Purwakarta. Dari wilayah Purwakarta, tidak jauh dari Jatiluhur sampai dengan masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di daerah Cikalong. Pada beberapa titik di sisi jalan raya terdapat jalan yang dibuka sebagai akses menuju proyek pengerjaan jalan tol. Akses jalan itu sengaja dibuat untuk keluar masuk kendaraan berat yang membawa material ataupun para pekerjanya. Di muka akses jalan itu terpampang tulisan pada papan yang kurang lebih redaksinya, "Hati-hati, keluar masuk kendaraan berat. Proyek
jalan tol Cipularang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Boy dan semuanya pamit kepada neneknya akan pulang kembali ke Jakarta. Mereka memanggilnya Nini, bahasa Sunda yang artinya nenek. Gak nginep aja, besok pagi baru pulangnya, saran nenek. Enggak lah nih, mau langsung pulang aja. Gampang, nanti kesini lagi, jawab Boy. Ya udah atuh, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa mobilnya. Siapa yang bawa? Tanya nenek. Yoga nih, sahut Yoga. Jam 9 malam, mobil memasuki gerbang tol Paster yang saat itu jalan tolnya hanya sampai pada larang. Pada posisi kursi jok depan, Yoga yang menyetir mobil dan Boy di kursi sebelahnya. Di kursi jok belakang, Dira dan Awan. Kala itu pemisah di tengah jalan tol Paster, pembatas antara jalur yang ke arah Jakarta dengan yang ke arah kota Bandung adalah berupa rerumputan dan tanaman hias pada lahan berukuran lebar kira-kira 2 meter. Dipagari pelat besi. Maka itulah sorot cahaya lampu mobil dari arah berlawanan cukup membuat silau dikarenakan jarak yang tidak terlampau lebar. Pada saat sedang melaju, Yoga mengambil lajur kanan untuk menyalip sebuah bus malam. Tiba-tiba ada semprotan air yang semburatnya sampai menutupi kaca depan. Yoga pun menyalakan wiper kaca depan untuk menyekanya. Air dari mana ya? Perasaan gak hujan, kata Boy heran kepada adiknya. Iya ya, di sini tadi hujan kali ya. Terus mobil yang di seberang nyipratin gelangan air, respon Yoga. Mereka berdua dibuat terheran dengan cipratan air yang tiba-tiba itu. Tak lama kemudian, Yoga berseru ketika sekilas melihat indikator temperatur pada dashboard mobil menunjukkan panas yang berlebih. Wah, mesin overheat. Untung saja mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol. Mereka pun segera mencari stasiun pengisian bensin mobil atau pom bensin yang terdekat dari gerbang keluar tol. Sesampainya di depan pom bensin, mereka segera membuka kap mesin. Terlihat asap mulai sedikit mengepul dari bagian depan, yakni radiatornya. Kemudian mereka membuka katup penutupnya. Ternyata airnya nyaris kering. Ini dia cipratan air tadi pas di tol dari radiator. Sergah Yoga menyimpulkan masalah mobilnya. Lalu Awan ditugasi membeli 2 botol air mineral ukuran 2 liter. Setelah didapatinya, air mineral itu pun dituangkan ke lubang radiator untuk mengisi kembali airnya yang terkuras. Air mineral yang dituangkan sudah melubari batas isi radiator. Tanda sudah terisi penuh. Mereka mendiamkan sejenak barang 15 menit guna memastikan temperatur mesin kembali normal. Setelah itu, Yoga mencoba kembali menghidupkan mobil. Masih menyala dengan baik dan indikator temperatur menunjukkan posisi normal kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Saat itu, waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Setelah berkendara selama kurang lebih setengah jam, jarum indikator temperatur kembali naik yang menandakan mesin kembali panas. Ini sih nggak bisa lanjut jalan. Kalau dipaksa, bisa-bisa mogok. Harus ke bengkel kita. Coba lihat-lihat, siapa tahu ada bengkel 24 jam, kata Boy kepada adiknya.
Yoga setuju dengan pendapat kakaknya. Dia pun berkendara secara perlahan sambil memperhatikan tanda-tanda adanya bengkel yang masih buka. Nah, tuh ada bengkel, seru Yoga. Ketika melihat di depan ada papan reklame sebelah kanan jalan. Mobil mereka akhirnya melipir ke bengkel yang dimaksud Yoga. Bengkel itu adalah sebuah bangunan berciri kolonial, sebuah rumah tua rupanya. Mereka melihat dua orang sedang berbenah. "Mang, bengkelnya masih buka?" tanya Yoga kepada seorang yang dari pakaiannya adalah montirnya. "Baru aja mau tutup. Kenapa mobilnya?" tanya montir itu lantas. "Ini Mang, kayaknya sih radiatornya," jawab Yoga. "Wah, ini juga bukan bengkel radiator. Bisa aja dikerjain ke bengkel khusus radiator teman saya nggak jauh dari sini. Tapi itu juga nggak bisa sekarang. Besok pagi palingan," terang si montir. "Oh gitu ya Mang. Ada bengkel lain nggak yang dekat-dekat sini Mang?" tambah Boy bertanya. "Udah pada tutup. Semua udah jam segini Wah," jawab si montir. Kemudian montir itu menjelaskan bahwa kondisi mobil dengan gejala radiator bocor tidak dapat dipaksakan berjalan karena bisa memperparah kondisi kerusakan mesin. Bisa jebol kalau dipaksa jalan, imbuhnya. Lalu montir itu menyarankan agar mereka bermalam saja di bengkel itu. Besok sekitar jam 7, montir itu berjanji sudah berada di bengkel untuk mengerjakan masalah radiatornya. Kemudian montir dan pembanya itu menaiki motor. "Loh, mamangnya nggak pada tidur di sini?" tanya Yoga. "Enggak, ini mah bengkel aja. Rumah kita di sana," terang si montir sambil menunjuk ke jalan raya yang menuju arah Bandung. Entah di mana maksudnya. "Silahkan parkir aja di sini, tidur di mobil aja, aman lah," pungkas si montir sebelum berlalu dengan motor. "Terpaksa tidur di mobil kita, Rah. Nggak apa-apa ya," kata Boy kepada Dira kekasihnya, meminta pengertian. Boy merasa tak enak hati. "Ya gimana lagi," balas Dira. Diputuskan Boy dan Dira tidur di mobil mereka. Pada kursi jok depan yang disetting menjadi posisi rebah, Boy di jok setir. Dira di kursi jok sebelahnya. Mobil mereka adalah jenis Jeep yang hanya ada jok depan dan tengah. Sementara Yoga dan Awan mengalah. Mereka tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu. Entah milik si montir atau mobil yang sedang bermasalah juga. Mobilnya adalah jenis pickup alias mobil losbak. Baknya berangka yang ditutupi kanvas. Ada dua bangku memanjang pada sisi kanan dan kirinya, mirip kursi jok angkot. Meski bengkel itu letaknya persis di pinggir jalan raya, namun suasananya sepi sekali. Mungkin saat itu bukan waktu liburan akhir pekan, sehingga kendaraan yang lewat baik mobil maupun motor hanya 1-2 saja. Ditambah lagi sudah cukup larut malam, setengah 12. "Wan, ini malam apa ya?" tanya Yoga pada Awan. "Malam Jumat," jawab Awan. "Oh, malam Jumat ya?" Yoga bertanya menegaskan. Awan terdiam. Mereka berdua mencoba memejamkan mata meski sulit. Selain tempat tidur yang darurat seadanya, mereka disibukkan dengan menubuki nyamuk-nyamuk yang berdatangan meski tidak seberapa. Malam semakin larut, suasana semakin hening, kendaraan juga seolah tidak ada yang lewat lagi. Mereka berempat berhasil tidur meski tidak pulas, karena rasa letihlah yang membuat mereka akhirnya dapat memejamkan mata. Di mobil,
Boy meski tidur namun sesekali terbangun. Ia melihat sekeliling, sepi sekali. Lalu ia menoleh kepada Dira di sebelahnya. Ia merasa kasihan kepada kekasihnya karena petualangan ini. Ini pasti pertama kalinya dia tidur di mobil. Batinnya saat melihat Dira. Kemudian Boy membenarkan letak jaketnya yang dijadikan selimut tubuh Dira. Ia pun bersiap tidur lagi. Mobil mereka terparkir tepat di depan pohon mangga yang besar. Posisi rebah Boy telentang sehingga wajahnya menghadap ke pohon mangga di depannya. Ia melirik jam tangannya pukul 2 dini hari. Lalu kembali bersiap memejamkan mata. Namun, di saat matanya belum benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu pada dahan besar pohon mangga itu. Boy awalnya tak percaya atas apa yang dilihat. Ada sosok seperti perempuan yang sedang duduk di dahan pohon itu. Sosok itu mengenakan gaun putih dengan renda pada ujung lengan dan bawahannya. Namun demikian, meskipun duduk di atas dahan, Boy tidak melihat kedua kaki sosok itu. Dan wajah sosok itu, Boy tidak dapat melihat jelas. Hanya terlihat bagian dagunya dan sedikit bagian pipi. Sedangkan bagian besar wajahnya tertutupi rambutnya yang panjang, berantakan, awut-awutan. Dari posisi kepala sosok itu sepertinya ia sedang menatapi Boy. Boy hanya bisa diam terpaku. Dia berusaha mencerna otaknya akan apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Kuntilanak. Itulah akhirnya yang bisa disimpulkan Boy. Ia ingat pada film-film horor yang menceritakan jenis hantu yang saat itu ia lihat secara langsung. Saat akhirnya Boy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai menderanya. Tubuhnya gemetaran, jantungnya berdebar. Niatnya ingin memanggil Dira yang tidur di sebelahnya, namun lidahnya seperti keluh. Akhirnya ia terpikir untuk berdoa. Doa apa saja yang dia bisa, dengan harapan dapat mengusir sosok kuntilanak di hadapannya itu. Ia lalu memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya. Mulutnya terus komat-kamit berdoa. Setelah sekian menit, Boy memberanikan diri membuka matanya dan menengadahkan wajahnya menatap kembali ke dahan pohon mangga itu. Sosok kuntilanak itu telah hilang dari dahan. Namun hatinya masih gusar. Boy belum yakin kuntilanak itu pergi begitu saja. Nafas Boy tersengal-sengal bagaikan habis berlari. Bibirnya mengucap, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Sambil memejamkan mata, mencoba meresapi zikirnya itu agar dapat mengendalikan rasa takut dan syoknya. Boy pun mulai merasa sedikit tenang. Lalu ia membuka matanya kembali. Suasana masih hening sekali, namun sekarang terasa mencekam. Tak ada suara kendaraan yang lewat. Ia hanya mendengar suara derik jangkrik. Namun tak lama kemudian, lama-lama ia mendengar suara tangisan perempuan yang pilu. Tangisan yang pilu sekali terdengarnya. Setelah itu berganti tawa kecil yang bernada ganjil. Suara itu terdengar jauh, tapi dekat sekali di telinga. Namun juga terdengar dekat, tapi jauh sekali. Tubuhnya kembali gemetaran. Rasa takut menyerang kembali. Namun demikian, Boy berusaha melawan rasa takutnya itu dengan berdoa sebisanya. Terus berdoa,
sambil diselingi dengan istighfar. Di sisi lain, Yoga dan Awan sudah cukup pulas tidur di tempat yang ala kadarnya itu. Awalnya memang direpotkan oleh nyamuk, namun lama-kelamaan kebal juga. Lagi pula hawanya cukup sejuk, tidak gerah sehingga mereka merasa nyaman. Namun, tidur Awan terusik oleh satu bunyi geraman. Awan menggeliat dari posisi tidur miringnya. Ia membuka matanya. Awalnya dilihatnya Yoga yang tidur dengan posisi miring pula, membungkungi dirinya di bangku seberang. Kemudian ia melihat ke bawah, ke posisi kakinya yang berada di dekat pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan. Samar-samar karena minimnya pencahayaan, ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garang berkilatnya. Entah itu anjing jenis apa, pastinya besar, dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumpu pada kedua kaki belakangnya, sedangkan dua kaki depannya seolah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan. Samar-samar karena minimnya pencahayaan, ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garangnya berkilatnya, entah itu anjing jenis apa. Di sisi Yoga tidur juga ada anjing berwarna hitam pekat, berdiri dengan posisi sama persis dengan anjing yang dihadapinya. Anjing yang satunya itu menatap Yoga. Kak Yoga, bangun. Awan mencoba membangunkan Yoga dalam paniknya. Yang dibangunkan awalnya hanya merespon dengan dengusan. Kak Yoga, bangun. Kali ini Awan setengah berteriak. Apaan sih? Respon Yoga sambil merubah posisi tubuhnya jadi menghadap Awan. Itu lo lihat, ke bawah ada anjing gede banget, gumam Awan. Anjing, kata Yoga sambil merubah posisi tidurnya menjadi duduk. Astagfirullah, respon Yoga saat melihat makhluk yang ada di hadapannya. Kini Yoga dan Awan masing-masing berhadapan dengan anjing. Awan dengan anjing coklat, Yoga dengan anjing hitam pekat. Tubuh kedua anjing itu sama tinggi besarnya. Keduanya mengeluarkan suara geraman yang berat dan menyeringai, menampakkan gigi geriginya yang tajam mengerikan. Yoga dan Awan panik. Mereka saling bertatapan dengan anjing di hadapan masing-masing, seolah menunggu akan segala kemungkinan termasuk kedua anjing itu naik ke bak mobil lalu menerkam mereka. Namun tak dinanya, kedua anjing itu menurunkan kaki depannya dari pinggiran pintu bak mobil, kemudian berlalu hilang kegelapan. Yang mengherankannya, kedua anjing itu tindak tanduknya berbarengan, seolah ada yang memberi komando. Keesokan subuhnya sekitar pukul 4:30, mereka berempat bangun, kemudian keluar dari mobil. Keempatnya berjalan di sekitar dengan maksud mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Sekalian hendak membasuh wajah dengan air sekedar menyegarkan diri dan juga buang air kecil di kamar mandinya. Tidak jauh dari bengkel, mereka menemukan musola. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang sedang sholat di musola itu, atau setidaknya masih melaksanakan doa sehabis sholat. Benar-benar kosong. Padahal lampu di musola itu nyala dengan lampu bohlam kuningnya. Mereka merasakan aura yang tidak nyaman, namun tidak berani berkomentar dan semuanya hanya bicara seperlunya. Namun tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu. Setelah selesai dan kemudian berjalan kembali ke bengkel, barulah Boy membuka suara pertama.
Lo pada ngerasa ada yang aneh nggak sih aura di sini? Ketiganya menjawab, iya. Lalu ketika Boy menanyakan, apakah semalam mengalami kejadian mistis? Yoga dan Awan kembali mengiyakan, kecuali Dira. Tol Cipularang mulai beroperasi tahun 2005. Sejak saat itu, kebanyakan orang bepergian dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Lebih sering melalui jalan tol ketimbang jalur sebelumnya yang melalui kota Purwakarta. Yoga sejak kemarin sore sudah berada di Bandung. Dia bermalam di rumah nenek. Hari ini ia bermaksud menjemput dan membawanya ke Jakarta. Ada acara keluarga besar digelar di Jakarta yang perlu dihadiri nenek. Sebenarnya nenek di usianya sudah sepuh, merasa enggan bepergian dengan mobil. Katanya ia suka merasa mabuk kendaraan di jalan, sering merasa mual kemudian muntah. Maklumlah, kurang lembur. Demikian gurau nenek. Yoga jamin ini nggak bakal enak. Kan mobilnya juga beda. Tuh nek, ini zaman sekarang mah udah enakan, kata Yoga mencoba meyakinkan neneknya. Ah sama aja, kata nenek. Emangnya nenek aja yang sudah payah. Pokoknya kalau Nini enak mual mau muntah, Nini bilang aja. Nanti Yoga berhenti dulu istirahat. Balas Yoga mencoba lebih meyakinkan neneknya supaya tenang. Akhirnya jam 8 pagi mereka berangkat menuju Jakarta. Yoga merasa yakin neneknya akan baik-baik saja. Dikarenakan dengan melalui jalan tol Cipularang maka akan minim kelokan. Menurut Yoga, yang membuat seseorang merasa mabuk apabila berkendara mobil adalah jalanan yang berkelok-kelok, sebagaimana jalur lama, jalur jalan biasa yang melalui kota Purwakarta. Sampai di tol Pastor situasi masih aman. Sang nenek masih ceria, tidak ada keluhan. Tak lupa Yoga menyetel musik untuk menemani perjalanan sehingga suasana lebih terasa ceria. Namun ketika mobil memasuki jalan tol Cipularang, suasananya mulai terasa tidak nyaman. Mulai di kilometer 97, nenek sering melihat ke bahu jalan. Kemudian dia dengan nada cemas dia berkata ke Yoga, "Gaga, eta ya jalan te ayah huluna. Gaga, itu ada orang tidak ada kepalanya. Gak, itu ada pocong. Gak, banyak orang banyak berdarah-darah berdiri di pinggir jalan." Yoga dibuat stres atas kelakuan neneknya itu. Hingga klimaksnya adalah saat nenek berseru, "Gak, itu ada yang berdiri ngehalangin. Jangan ikut ke mobil saya. Sana keluar, keluar," kata nenek gusar sambil menoleh ke kursi belakang. Ya Allah nih, Yoga jadi takut nih. "Kita berhenti sebentar di rest area ya," kata Yoga kepada neneknya sambil membelokkan mobil perlahan ke arah kiri jalan ketika melihat papan petunjuk rest area 500 meter. Yoga, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan terlalu ke kiri, itu banyak batu nisan. Awas ngelindes kuburan," seru nenek. Sebelum jalan tol Cipularang beroperasi di tahun 2002, saat Boy, Dira, Yoga, dan Awan dari Bandung menuju Jakarta mengalami kejadian mistis adalah di daerah sekitar Cikalong, masih wilayah Bandung Barat, berbatasan dengan Purwakarta. Daerah itu jika ditilik dari radius saat jalan tol Cipularang sudah beroperasi maka termasuk dalam wilayah area kilometer 90 sampai 100. Selesai. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding.
Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar. Dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.